Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini mata pelajaran IPA kelas 8 SMPN 1 Melak, dan perkenalkan nama Ibu Nur Karismawati. Kalian bisa memanggil Ibu Risma, dan pada pertemuan pertama kita pada hari ini kita akan membahas bab 1, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, materi sistem gerak manusia pada rangka. Untuk materi yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ialah tentang rangka. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang struktur tulang. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang macam-macam tulang pada sistem rangka. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang perkembangan tulang. Yang pertama, rangka. Apakah adik-adik di sini sudah mengerti apa itu pengertian dari rangka? Jika belum, mari kita bahas sama-sama di sini. Nah, rangka atau yang disebut dengan skeleton merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya ini hanya sebagai tempat melekatnya otot atau alat untuk menopang tubuh dan memberi bentuk tubuh manusia. Yang berikutnya ialah rangka. Rangka merupakan salah satu penyusun daripada struktur gerak pada manusia, yang dimana rangka sendiri tersusun daripada tulang-tulang yang terdiri dari tulang dahi, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang selangka, tulang pelipis, tulang rahang bawah, tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang, tulang pinggul kiri, tulang pengumpil, lalu ada tulang paha, lalu ada tulang kelengkung, lalu ada tulang duduk, tulang kering, tulang betis, dan tulang tempurung lutut, yang dimana tulang-tulang tersebut akan membentuk rangka dan membentuk atau menopang bentuk tubuh. Seperti itu untuk rangka. Untuk penjelasan selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi rangka. Fungsi rangka diibaratkan sebagai sebuah tiang tenda. Nah, tenda tanpa sebuah tiang tidak dapat berdiri dengan tegak, tidak dapat berdiri dengan kokoh, dan tidak dapat berdiri dengan selayaknya sebuah tenda, dan tidak dapat dipergunakan dengan baik. Hal ini sama halnya dengan rangka. Jika sebuah tubuh tanpa rangka, tubuh tersebut tidak dapat berdiri dengan tegak dan tidak dapat menopang dan memberi bentuk tubuh. Selain yang telah disebutkan tadi, fungsi rangka yang selanjutnya ialah yang pertama memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Lalu yang kedua ialah sebagai melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk, melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak, dan melindungi otak. Lalu yang ketiga yaitu tempatnya menempelnya otot-otot sebagai alat gerak aktif. Lalu yang terakhir ialah pembentukan sel darah yang dimana dibentuknya di sumsum tulang. Yang kedua ialah struktur tulang. Struktur tulang yang pertama ialah tulang spons. Nah, tulang spons ini dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Nah, tulang spons ini kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil yang terbuka dan membentuk tulang menjadi ringan. Lalu ada tulang kompak yang dimana mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Lalu yang berikutnya ialah sumsum tulang. Sumsum tulang merah berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Lalu ada sumsum tulang kuning di mana berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak, bisa dilihat di gambar ya adik-adik. Lalu yang terakhir ada periosteum. Yang ketiga ialah macam tulang pada sistem rangka. Berikut ini macam tulang pada sistem rangka sesuai dengan bentuknya. Yang pertama ada tulang lengan atas atau humerus, yaitu termasuk ke dalam tulang panjang. Lalu yang kedua itu ada tulang punggung atau vertebrata, termasuk ke dalam tulang tidak beraturan. Lalu ada tulang dada, itu termasuk ke dalam tulang pipi. Lalu ada tulang ruas jari, termasuk ke dalam tulang pendek. Seperti itu. Yang berikutnya ialah perkembangan tulang. Nah, perkembangan tulang ini ialah proses perubahan tulang rawan menjadi
tulang keras yang dimana disebut dengan penulangan atau osifikasi. Nah, proses osifikasi ini dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Bisa dilihat di gambar, semakin ke kanan gambar maka semakin luas pembuluh darahnya. Lalu pembuluh darah yang terbentuk ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk akan menjadi keras. Nah, berikut ialah penjelasan dari perkembangan tulang. Nah, sudah selesai materi kita pada hari ini. Semoga adik-adik dapat memahami materi rangka pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.